Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin. Babun ay hadza babur roja. Bermula sebuah bab yang menerangkan tentang perkara roja. Ar-roja artinya adalah berharap atau harapan. Salah satu madhab di dalam tasawuf, kalau saya tidak salah ingat, itu adalah madhabnya al-imam Abul Hasan al-Basri, yaitu madhabul khauf war roja, madhabnya antara takut dan berharap. Ada berharap yang betul, ada berharap yang tidak betul, harapan palsu. Iya. Ada istilah PHP ya. Apa itu PHP? Pondok Hijau Permai. Subhanallah. Iya. Iya, pemberi harapan palsu. Subhanallah. Harapan yang palsu atau harapan semu itu kadang-kadang disebut juga dengan nama harapan kosong atau mimpi. Nah, dalam bahasa tasawuf disebut tulul amal. Iya, tulul amal. Angan-angan yang tinggi, angan-angan kosong. Bagaimana membedakan antara roja, harapan, dengan harapan kosong? Ini menarik. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu memberikan contoh yang sangat mudah kita fahami. Kata beliau, roja atau berharap yang betul adalah seperti seseorang petani yang dia menanam dengan baik, menjaga bibitnya dengan baik, lalu setelah 3 bulan dia berharap panen. Ini namanya roja. Ada syarat yang dia penuhi. Dia menanam dengan baik, dia memilih bibit yang baik, dia merawat tanamannya dengan baik, maka berharap panen besar kemungkinan tercapai. Itu roja. Sedangkan tulul amal adalah seseorang yang ketika diberikan sebidang tanah dia tidak tanami, ataupun kalau dia tanam sekedarnya, dia rawat juga sekedarnya, tapi dia berharap panen yang besar. Nah, ini namanya mimpi. Nah, tulul amal atau al-muna, harapan kosong. Nah, biasanya kata para ulama, syaitan itu menggunakan sifat-sifat Allah yang mulia, sifat maha pengampun, sifat maha pemaaf, sifat maha memberi rahmat, sebagai sebuah bubuk untuk memercikkan harapan semu kepada hamba-hambanya. Nggak apa-apa, nggak taat, insya Allah Allah maha pemaaf, begitu, ya kan? Allah maha pengampun, ya kan, dosa dikit nggak masalah. Nah, itu contoh tuh, ya. Contoh. Yang penting kan tidak murtad katanya. Yang penting nggak murtad. Asal masih Islam, insya Allah masuk surga umat Nabi Muhammad. Gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi setan menanamkan rasa berharap ampunan Allah, berharap surga Allah, tetapi syaratnya itu tidak dipenuhi atau dipenuhi tapi sekedarnya. Ini secara logika kita sudah menolak. Bagaimana ada seseorang berharap panen yang sebesarnya, sementara usahanya hanya sekedarnya saja. Jadi hati-hati, bedakan antara berharap dengan bermimpi. Ya, jangan mimpilah, bangun. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Bab ini dimulai dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Ayat ini dianggap oleh sebagian orang sebagai surat cintanya Allah Subhanallah, ya. Sebagai surat cintanya Allah kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang ingkar. Yang ingkar. Ya, bukan kepada hambanya yang taat, yang soleh, enggak.
Ini surat cinta Allah kepada hamba-hambanya yang toleh. Nah, toleh itu kebalikan daripada soleh. Ya. Bukan toleh ya, toleh. Apa kata Allah? Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah bertindak melampaui batas sehingga perbuatan itu membahayakan diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapa yang disuruh seru oleh Nabi di sini? Nabi disuruh Allah menyuruh orang-orang yang berbuat israf. Kan alladzina asrafu ala anfusihim, dari kata asrafa yusrifu, israf, berlebihan. Itu ada firman Allah, kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas atau berlebihan. Nah, di sini Allah dengan bahasa halus tidak menyebut orang-orang yang berdosa sebagai orang-orang yang wahai orang-orang yang berkubang lumpur maksiat, enggak begitu. Allah tidak menyebutnya wahai orang-orang yang hatinya sudah mati, enggak. Tapi Allah sebut dengan bahasa halus, katakanlah wahai Nabi, hei hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas. Batas apa itu? Itu ada hadis menerangkan ketika Nabi bicara tentang halal dan haram. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa ma bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Nah, tetapi di antara yang halal dan haram itu terdapat satu perkara yang syubhat. Ya, dan ini banyak tidak diketahui oleh orang, dan banyak orang yang tidak tahu. Kalau banyak orang yang tidak tahu, berarti sedikit orang yang tahu. Ya, artinya boleh jadi satu hal oleh banyak orang itu dipandang syubhat, tapi oleh orang yang mengerti jelas itu haram. Nah, begitu maksudnya. Lalu ala wa inna likulli malikin hima. Wahimallahi maharimu. Setiap raja itu punya batas, punya satu batas yang tidak boleh dilampaui, tidak boleh dilanggar. Dan batasan bagi Allah yang ditetapkan bagi makhluknya adalah apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas bahwa maksud daripada hamba-hamba Allah yang melampaui batas adalah yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disuruh sampaikan oleh Allah kepada mereka? Nabi diminta Allah untuk menyampaikan la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ini dibahas oleh para ulama. Misalnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, itu beliau pernah mengatakan biasanya syaitan itu akan menanamkan rasa putus asa di dalam hati seorang hamba itu dalam dua kondisi. Putus asa dari rahmat Allah dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika dia diuji dengan musibah yang berat. Diuji dengan musibah berat, mungkin penyakit, penghidupannya sulit, ya. Wah, ini diuji dia, nama baiknya dijatuhkan, dan lain-lain. Ketika dia diuji dengan perkara musibah sulit, itu setan akan membisikkan rasa putus asa. Wah, ini Allah nggak mungkin tolong. Bahkan lebih ekstrim lagi, kata Allahnya hilang. Nggak ada yang peduli sama saya, nggak ada yang bisa bantu saya, nggak ada yang bisa nolong saya, semuanya menjauhi saya. Nah, bahkan Allah pun hilang di situ. Kosakata Allah hilang udah. Nah, kalau sudah begitu dia putus asa, apa yang dilakukan biasanya?
Nah itu bunuh diri. Nauzubillah. Ya. Man qatala nafsahu finnar. Siapa yang mati membunuh diri, maka dia masuk ke neraka dan diazab membunuh dirinya. Jadi yang matinya gantung diri, dia masuk ke neraka, diazab dengan cara gantung diri. Yang matinya minum racun, dia masuk neraka, dia diracun lagi. Minum racun, mati, hidup lagi, minum racun, mati. Terus seperti itu. Na'udzubillah. Kufur. Di antara kekufuran yang terbesar adalah orang yang bunuh diri. Karena kalau dia bunuh diri, berarti dia sudah membenarkan bahwasanya rahmat Tuhan sudah terputus darinya. Padahal yang putus dari rahmat Allah siapa? Iblis, ya kan begitu kan? Iblis. Ya kan? Iblis itu dari kata balasa. Balasa artinya putus. Dia diputus dari rahmat Allah. Nah, iblis nggak mau putus sendirian. Dia ingin Bani Adam merasakan putus juga dari rahmat Allah. Nah, ini kondisi pertama, orang putus asa karena itu. Kondisi yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, seseorang cenderung dibisikkan berputus asa dari rahmat Allah adalah ketika dia terjebak dalam kubangan dosa. Terjebak dalam kubangan dosa. Jadi udah tanggung dosa lah begitu. Ya. Kamu kenapa belum jadi orang baik? Enggak ini, enggak. Ya gimana? Saya udah terlanjur begini. Ya kan? Memang udah nasib saya jadi bangsa pemabuk katanya. Memang nasib saya jadi bangsa penjudi. Memang nasib saya sebagai bangsa pezina. Kalau saya enggak begini, saya enggak bisa makan, enggak ini, enggak itu. Nah, jadi kubangan dosa itu mendatangkan keputusasaan untuk mendapatkan yang lebih baik. Jangankan lebih baik, kubangan dosa yang dia kerjakan digunakan setan untuk menutup dirinya sehingga dia tercegah dari bergaul dengan orang-orang baik. Kenapa? Oh malu, itu mah golongannya majelis begitu. Nah, udahlah. Jadi dia minder sendiri. Nah itu juga tipu daya setan. Nah, maka kepada orang-orang ini Allah memberikan sebuah panggilan cinta, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya, sehingga ada sebuah hadis qudsi itu lebih tegas lagi menyebutkan siapa yang membawa dosa seberat bumi tetapi dia sungguh-sungguh mau bertaubat, maka Allah akan datangkan ampunan yang semisalnya. Siapa yang datang membawa dosa setinggi langit dan sedalam lautan, kalau dia betul-betul taubat, menyesal, maka Allah akan memberikan ampunan yang lebih daripada itu. Siapa yang berjalan menuju kepada Allah, Allah akan berlari menyambutnya. Yang penting dia mau tergerak. Nah, jadi jangan putus asa. Maka dari itu, salah satu orang yang paling tercela itu disebutkan ada seorang abid, ahli ibadah. Dia tidak pernah bermaksiat dalam tanda kutip, menjaga dirinya, sibuk beribadah. Begitu dia masuk ke alam kubur, dia dipentungin sama malaikat. Iya, dipukulin. Protes nggak dia? Protes dong, ya kan? Iya, manusia ini kan tukang protes, ya kan? Iya, tukang protes. Nah, kalau nggak bisa diresolusi, kita revolusikan, begitu. Manusia tuh begitu. Protes sama malaikat, ya kan? Kenapa saya dipukuli? Iya kan? Saya kan ahli ibadah, tidak maksiat. Nah, malaikat kan nggak menjawab, ya. Malaikat itu tidak menjawab kecuali Allah suruh jawab. Jadi tetap aja mukul. Apa yang terjadi? Bagaimana kondisinya ketika seseorang merasa dirinya benar, lalu dia dipukuli, dan setiap kali dia bertanya, jawabannya adalah pukulan yang lebih bertubi-tubi. Putus asa dia kan? Nah, dia udahlah gitu kan. Pukul-pukul lah terserah gitu kan, dipukuli. Nah, begitu dia putus asa, tiba-tiba ada satu suara mengatakan, dulu sewaktu di dunia kamu pernah membuat hamba kami putus asa. Sekarang kami buat kamu merasakan hal yang sama. Kenapa itu? Dia baru ingat. Jadi dulu waktu di dunia ada seorang ahli maksiat datang kepada dia, ya kan, butuh kepada sesuatu, nah, dia menolaknya sambil mengatakan, kamu nih ahli maksiat, dasar penghuni neraka jahanam, nah, begitu-gitulah. Ya. Nah, sehingga orang ini merasa, oh ya sudahlah, memang saya penghuni neraka jahanam, begitu kan. Bahkan saya butuh bantuan pun orang tidak ada yang mau peduli.
Nah, maka jangan seperti itu. Jangan kita ya, orang-orang yang didatangkan kepada pintu kita hamba-hamba Allah, walaupun dia kita kenal orang yang buruk, kalau dia butuh bantuan, kita bantu. Jangan mematahkan harapannya untuk mendapat bantuan. Sebaliknya, justru mana tahu dengan membantu mereka itu menimbulkan kesadaran. Ya, tapi kalau kita patahkan, dia miskin tapi tukang mabuk, padahal miskin, nggak sholat nggak pernah, ya kan, rese. Akhirnya kata panitia zakat, wah udahlah nggak usah kita kasih, kan dia miskin, tukang mabuk. Kan begitu. Ada yang begitu. Nah, hati-hati. Ada satu masjid di daerah Rawalumbu itu bertanya kepada saya, Ustaz, ada satu orang tetangga kami ini miskin tapi nggak pernah sholat, ya kan, dapat nggak dia zakat? Apa kita kasih pelajaran? Dia bilang gitu kan. Wah iya, saya bilang, ya, siapa ngasih pelajaran? Kasih dia zakat, karena zakat itu hak orang miskin yang dijamin Allah, dan tidak sholatnya dia urusan antara dia dengan Allah. Yang penting kita jangan cari urusan sama Allah, kasih, mana tahu sadar. Jadi, tapi saya kasih nasihat, begitu mau dikasih, nasihati dia, Pak ini zakat dari masjid, alhamdulillah. Gitu kan, iya, nasihatin dikit gitu kan. Jangan di cancel haknya karena dia tidak sholat atau karena dia orang yang buruk. Nah, itu memang berat, tetapi memang termasuk salah satu perintah agama, berbuat baik bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Nah, kalau hamba-hamba Allah yang melampaui batas itu tidak berputus asa dan tergerak untuk bertaubat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Saya ulangi, innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa. Ada nggak dosa yang tidak Allah ampuni? Ada nggak? Hah? Antum kalau jawab ada salah, jawab nggak ada juga salah. Ini pertanyaan menjebak. Iya. Kalau ada yang nanya, ada nggak dosa yang tidak Allah ampuni? Kita jawab ada, salah. Kita jawab nggak ada, juga salah. Kenapa? Ada syarat yang harus dipenuhi. Dosa yang tidak Allah ampuni ada, tapi ada syaratnya. Dosa yang tidak Allah ampuni adalah syirik, jika pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikannya. Tapi kalau orang tergelincir pada kesyirikan dan dia bertaubat, maka syiriknya diampuni. Yang penting dia tidak mati dalam keadaan syirik itu. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nggak ada kata-kata duna ayusyraka bih, itu ayat yang lain. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, hatta kalau ada orang berbuat syirik, asalkan dia bertaubat, masih Allah ampuni. Yang bermasalah dia berbuat syirik terus mati dalam keadaan syirik. Dia berbuat syirik, matinya belum taubat dari syirik, itu tuh yang tidak diampuni itu. Tapi kalau dia bertaubat, Allah ampuni. Kan ada tuh mantan dukun, ya kan? Mantan apalagi itu? Tukang ramal. Nah, gitu kan. Tukang tenung ya. Kalau mantan dukun masih bagus. Kalau mantan ustadz, nah itu enggak bagus ya. Nauzubillah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu yang Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat, Maha Penyayang. Innahu huwa itu artinya secara harfiah adalah dia. Huwa. Ada ulama mengatakan nama Allah yang paling tinggi adalah huwa. Kalau kita membacanya sukun di ujung kalimat huwa, maka dibacanya hu. Nah, ya kan, hu. Itulah kenapa ada beberapa thariqah itu kalau berzikir yang dibaca adalah hu. Nah, itu. Itu kalau ada yang kayak gitu jangan antum celak. Apaan tuh? Hahu. Enggak. Hu di situ maknanya adalah huwa. Qul huwallah. Fa'lam annahu hu. Ya kan? La ilaha illa huwa. Ada yang mengatakan hu ini nama Allah yang paling tinggi dan paling asasi. Huruf ha-nya
Kalau kita ambil dibaca hu, maka hanya huruf ha saja. Ambillah lafaz Allah, hamzah, lam, ha. Kalau kita buang hamzahnya, maka kalimat itu yang tadinya Allah masih bisa dibaca lillah, lam, ha. Kita buang lamnya, hamzahnya dibuang, lam yang pertama dibuang, tinggal lam sama ha, bacanya lahu. Lahu artinya milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah. Kalau lillahi, milik Allah. Allah nama Tuhan kita, kita buang hamzah menjadi lillah, milik Allah. Kita buang lamnya lagi, lahu, milik Allah, milik dia. Kita buang lam lagi, tinggal huruf ha aja, hu, dia. Tapi kalau kita balik, yang dibuang haknya, hamzah, lam masih ada, apa tuh bacaannya? Nggak ada, alalal gitu kan, nggak ada. Asal haknya dibuang, habis. Nah, makanya huwa itu nama yang tinggi. Ya, ada orang berzikir ya huwa. Ini doanya, ini dalam dalail kalau saya nggak salah ingat, itu disebut ya huwa. Imam Hasan Al-Basri, ya huwa, ya man la huwa illa huwa. Wahai dia, wahai yang tidak ada dia kecuali dia. Ya huwa. Ya, orang Ibrani sebutnya Yahweh. Nah, kita sebutnya bahasa Arab Yahuwa. Nah, jadi jangan antum Yahweh apa antum? Iya, hati-hati. Yahweh itu Yahuwa gitu kan. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Terima Taubat. Maha Penyayang, wallahu alam bissawab. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan? Saya persilakan. Ya, wallahu alam bissawab. Saya kira begitu. Cukup ya? Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.